Sebelum menonton video ini, aktifkan selalu notifikasinya untuk mendukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan komen. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Assalamualaikum, berjumpa kembali bersama saya Fitran 28. Apa kabar sahabatku semua? Mudah-mudahan kabar baik ya. Oke kawan-kawan, kali ini kita akan membagikan tentang project di motor Mio Sporty lama ya. Dan untuk media yang kita akan repaint di sini sudah kena cat ya, sudah pernah dicat menggunakan akrilik. Dan di sini kita akan pertama kali kita akan membuang dahulu cat yang sudah berlapis-lapis menggunakan thinner dan soda api ya, untuk membuang catnya dahulu. Untuk pengaplikasian di sini kita menggunakan soda api sedikit saja ya, dan thinner MD di sini agak banyak karena ditakutkan apabila soda api terlalu banyak akan merusak plastik ya atau ABS-nya di media. Jadi usahakan kita soda api hanya sekedar saja ya. Jadi untuk mempercepat pengerjaan kita saja. Setelah soda api dan thinner merata, selanjutnya kita olesi dengan kuas ya, di media yang kita akan kelupas catnya dengan perlahan sampai benar-benar rata. Lalu kita diamkan beberapa saat supaya cat mengangkat sendiri, dan lanjut kita proses kelanjutannya. Untuk proses pengelupasan kita tidak cukup sekali ya, sekali sampai benar-benar cat benar-benar menghilang ya, jangan cukup sekali untuk membersihkannya. Jadi karena cat di sini menggunakan aerosol, jadi agak sulit ya untuk mengelupasnya. Dan ini hasil pengelupasan cat kita ya, menggunakan thinner dan soda api dengan 3 lapis pemolesan. Selanjutnya kita lanjut ke proses epoksi ya. Dan di sini sudah kita amplas menggunakan amplas 240. Lanjut kita proses ke epoksi. Untuk epoksi di sini kita memakai perbandingan 411. Dan untuk lapisan epoksi di sini saya melapisinya dengan 2 lapis dengan jeda 10 sampai 15 menit per lapisnya. Setelah proses pemoksian, selanjutnya kita dempul ya, dempul isamu, dempul cair. Setelah ngering, lanjut kita amplas ya sampai benar-benar rata menggunakan amplas 600. Selanjutnya kita menggunakan cat dasar ya. Di sini saya akan mendasarinya dengan warna cat silver metallic atau silver sparkle ya. Dengan perbandingan cat di sini perbandingan cat 1:1. Dan untuk lapisan di sini saya melapisinya dengan 2 lapis dengan jeda 10 sampai 15 menit per lapisnya. Sembari kita menunggu cat dasar kering, lanjutnya kita proses aplikasi ya. Di sini aplikasi cat saya menggunakan produk dari Niken dengan warna candy blue, dan di sini saya mix dengan warna atau biang ya, mutiara biru sedikit supaya warna lebih menonjol dan warna lebih bagus ya birunya ya. Dan untuk perbandingan di sini saya memakai rasio perbandingan 1:4 ya. 1 biang atau mutiara dan 4 dari candy tone blue dari produk Niken ya. Untuk lapisan cat di sini melapisi dengan untuk aplikasi cat di sini saya akan mengaplikasikan 1:1 ya, 1 cat dan 1 thinner untuk proses pengoplosan atau mixnya ya. Setelah media tercampur rata, selanjutnya kita aduk ya sampai benar-benar rata. Dari perbandingan biang mutiara biru dan candy tone blue, di sini kita aduk sampai hingga rata ya, sampai benar-benar
mutiara merata di warna cat candy tone. Dan setelah merata kita lanjut ke proses pengecatan ya. Untuk pengecatan di sini saya melapisinya dengan 3 lapis dengan jeda waktu 10 sampai 15 menit per lapisnya. Untuk pengecatan candy tone diusahakan kita cukup pelan-pelan saja dan cukup tipis-tipis dahulu untuk pertama, supaya kita tidak khawatir untuk cat bakalan meler atau belang. Jadi cukup tipis-tipis saja untuk proses pengecatannya. Untuk lapisan yang kedua sama halnya seperti kita lapisan pertama ya, cukup pelan-pelan dan tipis-tipis saja untuk prosesnya, dan jangan terlalu tebal ditakutkan cat akan meler atau belang ya. Jadi usahakan untuk proses cat candy ini jangan terlalu buru-buru, cukup pelan-pelan saja. Yang penting media yang kita cat benar-benar rata ya. Sama halnya pertama dan kedua, dan ini kita lanjut ke layaran ketiga atau finishing akhir catnya. Jadi kita untuk proses finishing jangan sama halnya ya, jangan terburu-buru. Yang penting warna akurat ya, benar-benar akurat dan hasil lebih memuaskan nantinya. Setelah kurang lebih 24 jam, di sini kita keringkan atau kita diamkan selama kurang lebih 24 jam ya, sehari semalam untuk prosesnya. Selanjutnya kita lanjut ke proses pengekliran. Untuk pengekliran di sini saya menggunakan rasio 2:1 dan untuk lapisan di sini saya melapisinya dengan 2 lapis ya, dengan jeda 10 menit untuk lapisan pertama, dan untuk lapisan yang kedua atau finishing akhir itu 15 menit. Untuk proses pengekliran cukup pelan-pelan saja atau tipis-tipis dahulu ya, jangan terlalu tebal, ditakutkan clear akan meler atau berkulit jeruk, tekstur kulit jeruk ya apabila kita terlalu tebal untuk proses pengekliran. Setelah kurang lebih 10 menit sampai untuk lapisan yang kedua sama ya, untuk finishing ini diharapkan kita cukup pelan-pelan saja untuk proses pengecatannya, karena ditakutkan clear akan meler ya. Jadi usahakan clear benar-benar. Untuk proses finishing kita benar hati-hati ya, karena proses ini sangat rentan sekali ya. Untuk proses akhir ini rentan, ditakutkan akan meler ya. Seperti ini ya hasil 2 lapis pengekliran ya. Lalu kita keringkan kurang lebih 24 jam untuk proses pengeringan, dan kita lihat hasilnya ya. Dan ini masih kering sentuh ya kawan-kawan ya. Untuk kering sentuh 2 jam seperti ini, hasilnya masih belum berubah ya. Dan lalu kita keringkan selama 24 jam ya, supaya kita biar tahu hasil akhirnya untuk warna biru. Oke, dan ini hasil akhir dari project kita hari ini. Dan jangan lupa ya, dukung selalu channel saya, dan supaya channel saya lebih berkembang. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.